Hi guys, welcome to this channel. Jadi kali ini aku akan bikin video mengenai rekomendasi buku dan tips agar anak-anak menyukai buku. Jadi video kali ini aku bikin untuk memperingati Hari Buku Anak sebentar lagi dan juga untuk video bareng Booktuber lainnya di bulan Juli. So kita langsung mulai ke buku rekomendasinya. Di sini aku ada 4 buku atau 4 kategori buku yang menurut aku bisa ampuh untuk dibaca anak-anak yang buat mereka tertarik, yaitu adalah buku dongeng, majalah Bobo, buku KKPK, dan juga buku pelajaran bergambar. So, kita langsung mulai ke buku dongeng. Di sini aku nggak ada buku dongeng, tapi aku akan tampilkan. Dan juga aku akan memberikan satu contoh, ini buku cerita juga, tapi kayak dia itu bergambar dan berwarna, walaupun ada tulisan-tulisannya, tapi dia ada warnanya. Ini bisa menarik perhatian anak-anak ya seusia 5 atau 3 tahun untuk melihat gambarnya aja. Yang baca ini pasti antara kita, kakak-kakaknya atau orang tuanya juga bisa. Selanjutnya ada buku majalah Bobo. Nah, itu adalah majalah yang membuat aku semakin tertarik dengan membaca. Dan majalahnya itu lebih banyak gambar, terus ada banyak tips-tips, banyak puisi, juga banyak cerita-cerita seperti Bona dan juga tentang Bobo dan keluarganya. Dan itu biasanya dibaca anak-anak usia yang udah bisa membaca seperti 5 tahun sampai usia 12 tahun. Dan buku selanjutnya adalah buku KKPK. Nah, untuk buku KKPK aku ada 2. Ini yang komik, ini yang KKPK tulis. Kalau yang komik ada banyak series, ada yang Princess Academy, ada yang KKPK komik, ada yang masih banyak lagi. Ini tuh bisa untuk anak yang sudah masuk menginjak bangku SD. Dia tuh tulisannya dikit, ini komik. Kita bisa mengajak anak-anak untuk menyusun kata dari komik. Baca dari mana? Ada kan yang baca cuman kayak langsung baca sesuka hati karena gambarnya bagus, tapi di sini kita bisa mengajak anak untuk membaca mengalir gitu. Kayak dari sisi sini ke sini, baru ke bawah, baru ke bagian akhir, atau dari sini ke sini, kan nanti kita akan bisa mengajari. Misalnya kalian kakak-kakaknya ingin adik-adiknya bisa suka membaca, kalian bisa berikan buku ini juga. Misalnya dia udah bisa membaca juga dan sudah bisa menuntun kata yang mana yang benar supaya bisa menjadi satu kalimat yang benar juga. Untuk ini, kalau misalnya untuk melatih adik-adiknya atau anak kecil itu bisa membaca tanpa gambar. Walaupun ada gambar, biasanya di setiap bab ada satu gambar, tapi di sini bisa melatih karena bahasanya nggak terlalu rumit dan ini bahasa anak-anak banget dan biasanya masuk ke imajinasi anak-anak. Karena ini ceritanya emang diperuntukkan untuk anak-anak. Biasanya ini sampai usia 13 udah juga masih bisa baca. Untuk buku terakhir yaitu pelajaran bergambar. Ini bukan buku pelajaran benar-benar pelajaran, tapi buku yang mengajarkan seperti ada nasihat, ada perilaku-perilaku yang harus dilakukan sehari-hari dan itu hal yang bagus, yaitu buku ini. Ini adalah buku terbitan LXK Media Komputindo. Ada buku ini dan juga ada buku Y. Aku ada buku Y dan dia di atas, jadi susah ngambilnya. Dan ini aku ambil contohnya, ini boros no nabung yes. Ini aku baca dari usia 13 juga udah bisa. Dari usia kapan aja juga bisa, karena sesuai kriteria anaknya ya. Kalau anaknya memang suka membaca, jadi dia bisa baca buku-buku seperti ini sebelum usia yang ditentukan, selagi dia suka membaca. Ini ada gambarnya, sebenarnya ini lebih tertarik dan lebih menarik untuk dibaca karena ada warnanya. Kalau yang KKPK itu kan gak ada warna, kalau ini ada. Tetapi bahasanya itu sudah mengajarkan, kayak bahasa-bahasa yang mengajak seseorang. Kalau yang KKPK itu kan seperti sehari-hari, kayak menceritakan kisahnya di sekolah, pertemanan, dan lain-lain. Kalau ini
benar-benar ingin mengajarkan anak-anak jangan boros gitu. Cara-cara untuk tidak boros juga dijelasin, tips-tipsnya, dan di sini juga pelajaran. Jadi dia bisa mempelajari sesuatu hal dengan cepat karena ada gambarnya. Jadi dia bisa melihat fakta dan contohnya gitu. Kita langsung mulai ke tips-tipsnya untuk mengajak anak-anak menyukai buku. Tipsnya aku ada 3, yaitu mengajak, menarik perhatian, nasihat, atau pesan. Kita langsung mulai ke tips yang pertama, yaitu adalah mengajak. Kalau di daerah rumah aku ini, karena aku dekat dengan anak-anaknya sejak kecil, jadi setiap aku menyukai sesuatu hal, mereka juga sudah tertarik karena aku udah deket dengan mereka. Dan jadi mereka kayak kepo, apa nih yang kakak Christine suka? Jadi kayak gitu. Di situ aku excited untuk mengajak mereka juga suka buku, walau mereka masih mut-mutan atau kayak suka, tidak suka, jadi masih labil. Nah, cara mengajaknya yaitu adalah kalian bisa memberikan ekspektasi-ekspektasi yang tinggi, tetapi tidak membuat ekspektasi mereka jatuh, yaitu seperti memberitahukan kalau membaca itu asik, nasihat-nasihat yang bikin mereka semakin kayak berpikir suka, tapi dengan bahasa-bahasa anak-anak, kayak bilang aja, wah buku itu keren banget, terus wah buku itu gambarnya bagus loh, terus yang kamu baca buku, kamu bisa tahu banyak hal-hal di dunia ini, terus lucu-lucu ceritanya, ada cerita ini, ada cerita itu, kalian bisa menggunakan itu. Atau kalian bisa memberikan satu contoh buku terus kalian baca. Misalnya, nih aku punya buku, aku bacain ke kalian ya, tapi kalian denger. Soalnya kalau kalian dengar ceritanya, kalian bikin tertarik mereka dengan bahasa-bahasa yang kayak mereka bikin mood mereka naik, terus kayak oke, aku mau, kayak gitu kalau aku. Terus kita lanjut ke tips yang kedua, menarik perhatian. Menarik perhatian itu kalian bisa memberikan seperti reward. Terus kalau aku biasanya memberikan mereka adalah reward atau hadiah. Hadiahnya itu tidak berbentuk sepenuhnya materi, tapi seperti memberikan applause, terus kayak memberikan hal-hal yang bikin mereka excited, membuat Kak, ayo kita baca buku lagi, walaupun yang baca aku. Tapi kan yang penting mereka punya ketertarikan untuk membaca buku dan juga melihat buku, mendengar cerita tentang isi buku. Nah, biasanya aku memberikan reward saat aku membaca buku. Biasanya aku membaca buku tipis seperti buku ini, tapi biasanya dongeng. Terus kalau misalnya aku lihat kayak mereka udah mulai bosan, aku memberikan perhatian yang lebih seperti menanyakan pertanyaan, terus kayak memberitahukan ada apa sih dalam bukunya, kalau yang bisa jawab aku kasih ini. Terus misalnya aku bilang kalau ya misalnya kalian mengerti ceritanya, kalian bisa ceritakan dengan versi kalian. Jadi ya aku dengerin aja walaupun kadang-kadang gak nyambung, kadang-kadang nyambung. Nah itu rewardnya. Terus kayak kalau mereka bisa cerita, aku kasih applause. Misalnya aku punya buku-buku yang udah aku baca itu banyak, aku bisa bilang kalau misalnya mereka bisa menjawab pertanyaan ini, kalian bisa minjem buku aku untuk kalian baca, kayak gitu. Jadi mereka kayak senang dengan membaca lama-lama dengan hal-hal tersebut, mereka suka dengan reward yang kita berikan, terus hal-hal yang menarik yang bikin mereka wah emang bener ya seru. Tapi kalau ingin menarik perhatian mereka, biasanya kita bisa membaca dengan nada-nada yang sesuai, yang bikin mereka terbawa arus dan terbawa alur ceritanya. Yang terakhir yaitu adalah nasihat dan pesan. Setiap kalian selesai membacakan cerita, kalian bisa memberikan nasihat dan pesan kepada mereka tentang isi bukunya itu. Mau misalnya tidak ada atau ada, biasanya aku memberikan pesan seperti jangan mencontoh yang ini, jangan mencontoh yang itu. Walaupun di dalam bukunya tidak ada pesannya sedikit pun, maksudnya kayak tidak ditulis, tapi kita bisa memberikan pesan sendiri karena kita yang baca. Terus yang kedua, kalian bisa menanyakan ke mereka apakah mereka fokus atau tidak. Kalian bisa menanyakan pesan apa yang kalian bisa dapat dari buku itu. Misalnya mereka bilang jangan berbohong, jangan seperti ini, itu sudah maksud pesan dan juga membuat kita kayak merasa wah anak ini benar-benar fokus ya mendengar ceritanya. Terus kalian juga bisa memberikan nasihat kepada mereka
bahwa tentang membaca buku seperti apa, kalian juga bisa melakukan hal itu. So ya, itu aja rekomendasi buku dan tips-tips aku untuk mengajak anak-anak sejak dini menyukai buku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.